Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang materi klasifikasi dan perubahannya, yaitu pelajaran kelas 7 SMP semester 1. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik dan sukses selalu. Mari kita simak video materi kali ini dengan baik-baik ya anakku. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu bagian dari materi. Sekarang kita lihat perbedaan zat padat, zat cair, dan gas yang disajikan pada tabel berikut ini. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antara partikel dan zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antara partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antara partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Itu perbedaan dari ketiga zat tadi, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. B adalah unsur. Unsur memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Zat tunggal. 2. Tidak dapat diuraikan. 3. Terdiri atas satu jenis atom. Contohnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Perbedaan unsur logam dan logam dapat kamu perhatikan pada tabel berikut ini. Logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Dapat ditempa dan diregangkan. Non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Logam bersifat konduktor, listrik, panas. Non-logam non-konduktor kecuali Gray. C. Senyawa. Ciri-ciri senyawa yaitu yang pertama, zat tunggal, dapat diuraikan. 3. Tersusun atas 2 jenis atom atau lebih. 4. Perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Senyawa dapat diuraikan dengan proses kimia biasa. Contohnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. D adalah campuran. Ciri-ciri campuran yaitu yang pertama, dapat diuraikan, tersusun atas 2 atau lebih dari jenis atom atau molekul. 3. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Contohnya susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam bodium, dan bahan logam. Campuran ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat membedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Contohnya larutan gula, larutan garam, larutan asam, basa, dan garam. 2. Campuran heterogen yaitu campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya cairan air dan pasir. E. Asam.
Ciri-ciri larutan asam yaitu 1. Rasanya masam. 2. Dapat menimbulkan korosi. 3. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh, jeruk, lemon, tomat, dan cuka. Proses terjadinya hujan asam yaitu bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer yang sangat tinggi. Maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer membentuk asam sulat, asam nitrat, dan asam lainnya. Ketika terjadi hujan, maka air yang dihasilkannya menjadi lebih asam dari keadaan normal. Hal inilah yang disebut dengan hujan asam. Selanjutnya, basah. Ciri-ciri larutan basah yaitu 1. Rasanya pahit. 2. Terasa licin di kulit. 3. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya, sabun, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Selanjutnya, indikator asam basah. Indikator asam basah ada 2, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator buatan yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah pada larutan asam. Sebaliknya, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru pada larutan basah. 2. Indikator alami, yaitu ekstrak kunyit, kubis, ekstrak kembang sepatu. Ekstrak kunyit jika dalam larutan asam berwarna kuning cerah, sedangkan dalam larutan basah akan berwarna jingga. Kubis atau kol merah jika dalam larutan asam berwarna merah, dalam larutan basah lemah akan berwarna hijau. Sedangkan dalam larutan basah kuat akan berwarna kuning. Ekstrak kembang sepatu jika dalam larutan asam berwarna merah cerah, sedangkan dalam larutan basah akan berwarna hijau. H. Garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau natrium klorida yang dibuat dengan lambangnya yaitu NaCl. Reaksi pembentukan garam yaitu asam tambah basah yaitu menghasilkan garam tambah air. Contohnya, HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Cara memisahkan campuran. Cara memisahkan campuran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu filtrasi atau yang disebut dengan penyaringan. Metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padat yang tidak dapat berlarut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya, penyaringan santan dari ampas kelapanya. Sentrifugasi. Metode ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campuran lebih sedikit. Contohnya, sentrifugasi biasa digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma. Distilasi atau penyulingan. Prinsip kerja dari metode ini didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kromatografi, yaitu prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam satu medium diam ketika dia lahiri suatu medium gerak. Contohnya, pada tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Yang kelima, sublimasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim, sedangkan yang lain tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran yodium dan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Sifat fisika dan kimia. Sifat benda secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, yang meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Yang kedua adalah sifat kimia, yaitu sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia.
Yang berikutnya adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, perubahan es mencair menjadi air, kertas yang digunting kecil-kecil. Itu contoh daripada perubahan fisika. Perubahan kimia. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia yaitu terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Contohnya perubahan kimia, yaitu kayu yang dibakar berubah menjadi abu, besi yang berkarat. Oke anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih.